Hai teman-teman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung siang. Ini nih, kebetulan kita dapat tugas nih dari biologi perikanan. Kita dapat kelompok 3, guys. Bahas apa? Materinya tuh apa? Nah, mari kita lihat. Nah, kebetulan dari kelompok kita itu dapat materi tentang fekunditas nih. Tentang Ya, apa? benar fekunditas. Tentang Fekunditas. fekunditas. Ya, Nah, BTW nih, Ya. udah dapat materinya kan ya? Udah disiapin sama dosen pengampu. Ya, kira-kira teman-teman bisa nggak untuk nyari bahan materinya itu sekiranya kapan? Sebisa teman-teman aja waktunya. cepatnya nggak sih kalau bisa? Kayak Ya, lebih cepat, lebih baik. lebih cepat, Iya, lebih baik. Langsung kayak dibagi. langsung dibagi aja. Iya, cari dulu materinya sih. Dibagi per Kalau hari ini gitu, aja. mending kita nyari ini dulu nggak sih, nyari subtopik dari materi tentang fekunditas. Nah, kalau dari teman-teman nih, menurut kalian subtopiknya bisa apa aja sih? Bisa nih kita catat terus kita bagi. Coba cari dulu mungkin ya. Yuk. Ya mungkin kita cari dulu yang Nah, sumber-sumber coba-coba. yang terpercaya Iya, lah. benar. Kalau yang pertama mungkin ya pengertian sama itu sih tentang fekunditasnya itu apa. Kayak Iya mungkin itu. Iya, Itu kan benar. lebih Ya, penting kan untuk dibahas di pertama. pengertian. Pengertian ya berarti. Ya, mungkin kalau teman-teman ada referensi baru atau mengenai tentang materi tentang fekunditas ini, boleh nanti di list di dalam grup sedapatnya aja. Mungkin Mifta ataupun yang lainnya bisa mencari yang lebih inilah referensinya lebih terpercaya, lebih mendukung gitu. Jadi soalnya kan sesuai kurikulum ini kan harus mencari jurnal-jurnal yang terpercaya. Jadi enggak data kita itu apa sih, bukan bohongan, jadi data beneran gitu ya kan. Oh iya, untuk bisa. sumber referensinya itu gimana, ada batasan atau bagaimana? Tahu aku kalau mata kuliah ini nggak ada ya. Iya sih. Aman deh kayaknya. Aman. Ya aman. Yang penting dari sumber terpercaya, jurnal atau buku gitu ya. Iya, benar-benar. Aku punya ini nih, punya saran gimana kalau kita juga masukin tentang macam-macam fekunditas. Oh, bisa. Boleh. Juga ada ini juga faktor yang mempengaruhi itu. Bisa kan itu? Oh, bisa faktor mempengaruhi fekunditas nggak? Iya. Tadi Mifta ini nih on mic nih, gimana Mif? Kamu ada saran nggak, Mif? Itu nanti kan untuk materi fekunditasnya itu dibagi-bagi nggak materinya untuk kita cari, atau kita rembuk gitu carinya, atau gimana? Nanti boleh cari subnya dulu terus pilih gitu nggak sih? Lihat referensi aja di Google. Iya, benar-benar. Iya, benar. Ntar bisa kita bagi gitu kan ya? Iya. Iya. Ada lagi nggak, guys? Apalagi ya? Kita kan bertujuh, berarti cari sekitar 7 subtopik ya, biar kebagian semua gitu. Minim 7, iya benar. Iya, boleh 7 atau lebih dari 7 nggak apa-apa. Iya sih. Iya. Kasus nih, bisa nih dimasukin tentang kasus-kasus khusus di fekunditas. Oh iya, boleh. Udah 4 Biar berarti kayak ada itu. contohnya ya. Ya udah 4. Oh, udah 4. Lanjut. Apalagi nih? Ada yang unik lagi nih. Fekunditas tentang telur kan? Iya. Benar. Di ikan. Berarti cara mendapatkan telur itu juga bisa ya masuk materinya? Bisa Tuh, kayaknya bisa dimasukin tuh. Itu kan lebih kepo tuh tentang apa cara mendapatkan telur itu kan dari mana gitu kan. Teman-teman gak ada yang tahu. Jadi kita bisa jelasin mendapatkan telur itu dari mana. Proses itu dari mana. Kayak gitu. Cara ngambil telurnya gitu ya? Ya bisa. Nah, itu.
Tapi ini nggak sih kalau telur-telur gitu bisa dihitung nggak sih? Bisa nggak sih kalau kita masukin perhitungan gitu? Harusnya bisa sih. Bisa. Ada kayak Bisa, usul. iya. Berarti cara menghitung telur kan ya? Oke, Benar. masuk nih. Udah. Berarti udah 6 ya? Aku sambil catat. 6 atau 5? 6. 6. Enam. Nah, biasanya kan itu kan di fecunditas kan biasa ikan itu pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi fecunditas tersebut kan. Itu Udah ya tuh tadi pasti tuh. Ya tuh. Disebutin tuh ada Malvira tuh. Udah dia aman. Ya itu udah tuh Apa lagi ya? udah Tadi kan ada khusus, mungkin kaidah umum mungkin. Tadi kan Oh bisa khusus. tuh, Oh, bisa tuh umumnya. dimasukin. Catat. boleh. Apalagi apa Dan? Apalagi? Ya itu kaidah umum. Kalau kaidah umum itu lebih ke sama kayak kesimpulan nggak sih sebenarnya? Atau lebih ke garis besar dari fekunditas kayak gitu? Kayaknya garis besar ya. Soalnya Nanti biar kita coba cari sambil cari materinya kali ya. Ya biar nggak salah juga ya. Oh itu, aku nemu cara mengawetkan telur. Bisa kayaknya, aku lihat ini. Oh, itu tuh lebih unik biar kan. gampang busuk juga gitu ya. Iya benar. Harinya nyatet nggak? Kita Udah udah berapa hari? dapat 8. udah 8. Ya. 8. Bisa tuh kita bagi. Ya udah deh, ini aja deh. Kalau nggak, kalian lebih cocok materi yang mana? Coba ntar sesuai langsung diri kita teman-teman langsung aja. pilih aja dah. Kalau nggak, Langsung aja pilih Aja. kali. Iya, ya langsung pilih. coba. Langsung pilih aja ya. Nah, kalian mau yang bagian apa guys? Tapi yang pengertian itu kan agak mudah, itu kita kerjain bareng-bareng aja gimana? Oh ya bisa. Boleh. Referensi. Boleh, Share pas boleh. gitu. Itu kita cari yang untuk pengertiannya. Benar. Oke. Materi 2 ada yang mau nggak? Materi 2 ada yang mau nggak? Tentang macam-macam. Aku mungkin ya. Oke, boleh, bisa An. buat. Aku 4 boleh nggak sih tentang faktor-faktor tadi ya? 4 ya? Iya, Boleh deh. Boleh banget. Ada yang mau kasus nggak? Aku aja deh. Oke, Miftah mau Oh ya, kasus. boleh. Kita kasus ya. Lanjut. Apa lagi? Udah aku ini deh cara menghitung telur. Oke. Aku mengawetkan telur. Salah, aku nggak mau. Aku mendapatkan telur aja. Oke. Ganti. Kan tinggal Fahri sama Dani nih. Pan, kurang apa nih? Mau ngapain? Kalian mau apa nih? Ya, Dani dulu deh. Kamu apa Dan? Yang itu aja yang kaidah umum dari fekunditas. Oke. Yang unik-unik ya. Iya. Berarti aku cara mengawetkan telur ya. Oke. Berarti udah dapat semua kan ini materinya? Ya udah dapat. Bikin Google dokumen aja kali ya. Ntar jadi ya Miftahnya nggak ada. Ya. Mungkin lagi berhalangan ya. Sinyalnya lagi nggak baik kali ya. Ya nanti dikasih tahu di grup aja nggak apa-apa. Iya, Oke, di kita grup. tulis di grup aja ya. Chat aja nanti di grup. Biar dia juga bisa tahu kan ya. Kita diskusi di grup aja. Berarti udah selesai pembagiannya. Bikin Google dokumen aja kali ya. Jadi gampang gitu loh gabunginnya. Ntar kalian tinggal masukin bagian kalian masing-masing. Yap. Boleh. Jadi edit juga. Boleh. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nggak cocok materinya juga bisa dilihat langsung nanti kalau Google Doc. Iya benar. Terus ini dibikin kayak gimana materinya? Dibikin PPT kan nanti, terus kita bikin video jelasin gitu. Iya. Berarti urutannya dari docs, disusun materi, terus di ke PPTI. Kayak gitu ya? Iya, Kita record bareng-bareng aja. Oke. Nah, deadline-nya nih kapan? Dari kapan guys kalian pengennya? Secepatnya aja sih. Cepatnya aja ya. Soalnya kan dikumpulin ke Bun kan malam minggu kan, H-1 sebelum mata kuliah itu dimulai. Jadi ya sebisa mungkin lah kita hari Minggu pagi atau itu bisa dikirim ke Bun biar nggak ada kendala gitu. Yaudah, ntar ini aja kali ya, langsung aja kita koordinasi lanjutan di grup. Ntar PPT-nya kita bikin bareng ya. Oke. Udah beres, langsung Zoom aja ya.
presentasi. Ya, benar. Tolong ya teman-teman disiapkan link Zoom-nya. Siap. Ya udah, kayaknya Langsung kita ngerjain bisa aja yuk. langsung mulai kerjain Alif. aja ya, biar nggak lama-lama. Miftah, kita udah nulis tuh pembagian materinya sama yang mau kita lakuin selanjutnya di grup. Mungkin bisa Iya, Miftah cek bisa kali ya. dicek grup. Karena ini Doc-nya juga Zoom-nya udah juga. ada. Oh, iya. Karena ini juga Zoom-nya udah mulai tinggal sedikit Habis. waktunya. Mungkin kita langsung gas cari materi aja kali ya. Yes. Oke. Ah, Sekian. yuk semangat teman-teman nyari materinya. Oke. Semangat. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang fekunditas. Sebelumnya, perkenalkan dahulu anggota kelompok kami. Saya Jihana Bila Yusmi. Saya Mafira Hanudianaba. Saya Rifka Rahmawati. Saya Fahri Nur Hairudin. Saya Anwar. Saya Miftahul Jannah. Dan saya Muhammad Dani Malik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fekunditas. Pengertian fekunditas. Fekunditas adalah kemampuan untuk berproduksi dalam biologi. Fekunditas adalah laju reproduksi aktual suatu organisme atau populasi yang diukur berdasarkan jumlah biji, gamet, prapogula aseksual, dan jumlah telur matang dalam ovari yang akan dikeluarkan pada waktu memijah. Hunter et al. 1992. Berdasarkan Kartamiharja 1994, fekunditas ikan yang dihitung dari 24 individu dengan kisaran panjang total antara 18,5 sampai 50,5 cm, kisaran bobot antara 60 sampai 120 gram, dan kisaran bobot dan gram antara 18,5 sampai 50 cm. Kisaran bobot antara 60 sampai 10 sampai 120 gram, dan kisaran bobot ganda antara 2,70 sampai 16,02 gram, berkisar antara 2.585 sampai 12.880 butir. Next. Tahukah kamu macam-macam fekunditas? Menurut Junior 2017, jumlah telur yang terdapat dalam opar ikan dinamakan fekunditas individu, fekunditas mutlak, atau fekunditas total. Dalam hal ini memperhitungkan telur yang ukurannya berlain-lainan. Oleh karena itu, dalam memperhitungkannya harus diikutsertakan semua ukuran telur dan masing-masing harus mendapatkan kesempatan yang sama. Konsekuensinya harus mengambil telur dari beberapa bagian ovari, kalau bukan dengan metode numerikal. Kalau ada telur yang jelas kelihatannya, ukuran berlainan dalam daerah yang berlainan dengan perlakuan yang harus dihitung terpisah. Next. Menurut Nikolsky, pada tahun 1969, fekunditas individu adalah jumlah telur dari generasi tahun ini yang akan dikeluarkan tahun itu pula. Fekunditas individu akan sukar diterapkan untuk ikan-ikan yang mengandalkan pemijahan beberapa kali dalam 1 tahun karena mengandung telur dari berbagai tingkat. Yang kedua, menurut Raisi, pada tahun 1972 dalam FND pada tahun 2002, fekunditas total ialah jumlah telur yang dihasilkan ikan selama hidup. Fekunditas relatif adalah jumlah telur persatuan berat atau panjang. Next. Ikan-ikan yang tua dan besar ukurannya mempunyai fekunditas relatif lebih kecil. Umumnya fekunditas relatif lebih tinggi dibandingkan fekunditas individu.
fekunditas relatif akan menjadi maksimum pada golongan ikan yang masih muda. Next. Menurut Bagelan dalam FND 2002 mengusulkan istilah fekunditas untuk ikan mujair terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ovarian fecundity, yaitu jumlah telur matang yang ada dalam ovarium sebelum dikeluarkan dalam pemijahan. Yang B, crowding fecundity, jumlah telur yang sedang dierami di dalam mulutnya. Next. Ikan yang termasuk ke dalam golongan viviper, yaitu ikan yang melahirkan anak-anaknya mempunyai 3 macam fekunditas. Yang pertama, privilegity fecundity, yaitu jumlah telur di dalam ovarium sebelum terjadi pembuahan. Yang kedua, fertilized fecundity, yaitu jumlah telur yang dibuahi di dalam ovarium. Yang ketiga, larva fecundity, ialah jumlah telur yang sudah menetas menjadi larva tetapi belum dikeluarkan. Yang keempat, fekunditas dengan panjang. Fekunditas dengan panjang kemungkinan akan tetap sama. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fekunditas. Menurut Pulungan dan Sukendi 2003 menyatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi fekunditas adalah keberadaan makanan di perairan. Lalu menurut Yildirim et al. 2006, nilai fekunditas suatu individu ikan bervariasi karena dipengaruhi oleh jenis atau spesies, umur, ukuran individu ikan, makanan, faktor fisiologi tubuh, sifat ikan, dan kepadatan populasi di mana individu ikan itu berada. Next. Selanjutnya, selain berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi fekunditas. Yang pertama adalah umur. Ikan yang pertama kali memijah tidak sama dengan ikan yang sudah pernah memijah. Fekunditas ikan akan bertambah selama pertumbuhan. Ikan yang besar atau tua, telurnya akan lebih banyak dibandingkan dengan ikan yang lebih kecil atau ikan yang lebih muda. Tetapi korelasi ini ada batasnya, di mana akan ada penurunan jumlah telur walaupun ikan itu bertambah besar atau bertambah tua. Yang kedua mengenai keturunan. Keturunan yang berbeda mempunyai sifat fekunditas yang berbeda pula. Demikian juga ukuran besar telurnya. Homogenitas populasi atau keturunan dapat diketahui dengan fekunditas. Yang ketiga, faktor panjang dan berat. Fekunditas seringkali dihubungkan dengan panjang daripada dengan berat, karena panjang penyusutan relatif kecil sekali, tidak seperti berat yang dapat berkurang dengan sangat mudah. Contohnya pada ikan salmon dan ikan sidat. Mereka berpuasa atau tidak mengambil makanan sampai pada tempat pemijahan nanti. Lalu yang keempat, mengenai faktor lingkungan. Pada lingkungan yang kurang subur, maka produksinya akan lebih rendah. Pada kondisi lingkungan yang baik, telur yang dikeluarkan akan lebih banyak. Stres terjadi, reabsorpsi telur, dan stabilitas ketinggian air dapat mempengaruhi fekunditas. Pengurangan kepadatan fekunditas akan meningkat sesuai dengan ketersediaan nutrisi dan space dari lingkungan itu sendiri. Lalu yang kelima adalah proses metabolisme. Fekunditas disesuaikan secara otomatis melalui metabolisme yang mengadakan reaksi terhadap perubahan persediaan makanan dan menghasilkan perubahan dalam pertumbuhan. Seperti ukuran pada umur tertentu, demikian juga ukuran dan jumlah telur atau jumlah siklus pemijahan dalam 1 tahun. Fekunditas bertambah dalam mengadakan respon terhadap perbaikan makanan melalui kematangan gonad yang lebih awal. Menambah kematangan individu pada individu yang lebih gemuk dan mengurangi antara siklus pemijahan. Terutama isi kuning dari populasi ke populasi yang lainnya. Next.
Selanjutnya yaitu mengenai kaidah umum fekunditas. Ada beberapa kaidah-kaidah dalam fekunditas yang dikemukakan oleh Michalski pada tahun 1969, yang mana dikutip dalam Effendi pada tahun 1997 sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu, sampai umur tertentu, fekunditas itu akan bertambah, kemudian menurun lagi. Jadi, jika digambarkan pada sebuah grafik, maka grafik itu akan di bawah, kemudian akan naik seiring berjalannya waktu, setelah itu akan turun melandai. Nah, fekunditas relatifnya ini menurun sebelum terjadi penurunan pada fekunditas mutlaknya. Sedangkan fekunditas relatif terjadi maksimum pada golongan ikan-ikan muda, sedangkan ikan-ikan yang tua kadang-kadang tidak memijah setiap tahunnya. Untuk individu yang tumbuh dan masak lebih cepat, ini biasanya akan mempunyai tendensi mati lebih dahulu. Kemudian, pengaturan fekunditas terbanyak dalam merespon terhadap persediaan makanan berhubungan dengan telur yang dihasilkan oleh ikan yang cepat pertumbuhannya, lebih gemuk dan juga lebih besar. Nah, mekanismenya berhubungan dengan pemasakan oosit dan pengisapan telur. Kemudian kenaikan fekunditas populasi dapat disebabkan oleh kematangan gonad yang lebih awal dari individu yang tumbuh lebih cepat. Kemudian yang poin ketiga, kenaikan fekunditas populasi dapat disebabkan oleh kematangan gonad yang lebih awal dari individu yang tumbuh lebih cepat. Next. Nah, ikan yang bentuknya lebih kecil dengan kematangan gonad yang lebih awal serta fekunditasnya tinggi, ini dimungkinkan oleh kandungan makanan dan juga predator dalam jumlah yang besar. Nah, jadi ketika ikan memiliki kandungan makanan yang cukup, kemudian mendukung terhadap sistem fekunditasnya, maka akan menyebabkan fekunditas pada ikan tersebut akan tinggi, sehingga kematangan gonadnya lebih awal. Setelah itu, poin kelima, perbedaan fekunditas di antara populasi spesies yang hidup pada kondisi lingkungan yang berbeda. Jadi, di setiap lingkungan yang berbeda, maka ikan juga memiliki fekunditas yang berbeda-beda. Karena kondisi lingkungan sangat mempengaruhi terhadap berlangsungnya fekunditas daripada ikan. Nah, fekunditas disesuaikan secara otomatis melalui metabolisme yang mengadakan reaksi terhadap perubahan persediaan makanan. Nah, hal ini di sini dapat kita tahu bahwasanya makanan sangat mempengaruhi fekunditas karena fekunditas tersendiri itu disesuaikan secara otomatis melalui metabolisme. Nah, metabolisme ini ada dari makanan yang dimakan oleh ikan. Kemudian yang ketujuh, kualitas telur bergantung pada umur dan persediaan makanan yang mana dapat berbeda dari satu populasi ke populasi yang lainnya. Mengapa demikian? Hal ini seperti yang dijelaskan sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi. Oleh sebab itu, maka satu populasi dengan populasi yang lainnya akan memiliki fekunditas yang berbeda-beda. Next. Kemudian kasus khusus fekunditas. Next. Fekunditas untuk ikan mujair terdapat beberapa kasus khusus. Yang pertama itu Oparian fecundity, yang dimana Oparian fecundity ini adalah jumlah telur matang yang ada dalam oparium sebelum dikeluarkan ke dalam pemijahan. Kemudian yang kedua ada boarding fecundity, yang dimana jumlah telur yang sedang dierami di dalam mulutnya. Next. Kemudian fekunditas pada golongan vipar Dahlan 2015, yang dimana terdapat 3 kasus khususnya. Yang pertama vertebrate fecundity, yang dimana jumlah telur di oparium sebelum fertilisasi, telur di oparium sebelum difertilisasi.
Kemudian ada fertilizer candidiasis, jumlah telur yang dibuahi di dalam ovarium. Kemudian ada larva candidiasis, jumlah telur yang sudah menetas menjadi larva, tetapi belum dikeluarkan. Kemudian ada fekanditas relatif dalam 2015. Jumlah telur persatuan berat atau panjang, yang dimana jumlah telur ini persatuannya atau berat panjangnya ikan yang tua dan besar fekanditasnya relatif lebih kecil. Kemudian fekanditas relatif akan maksimum pada golongan ikan yang masih muda. Next. Selanjutnya, cara mendapatkan telur. Menurut Rustija tahun 2000, mendapatkan telur ikan terdiri dari dua cara, yakni secara alami dan secara buatan. Next. Yang pertama, cara mendapatkan telur secara alami. Langkah ini akan dilakukan apabila telur dihasilkan berasal dari pembuahan ikan secara alami. Dengan langkah mendapatkan telur, yang pertama, telur yang berada pada sarang pemijahan akan dikumpulkan pada sarang buatan yang berada di habitat pemijahan alaminya. Yang kedua, akan membuat kolam buatan yang kondisinya serupa dengan kolam pemijahan alami. Ini dengan menggunakan sarang atau rumput untuk tempat meletakkan telur dan induk yang akan memijah. Lalu yang ketiga, membuat lubang buatan di bagian samping saluran tempat pemijahan ikan. Lalu menyiapkan wadah buatan yang terbuat dari drum. Yang terakhir, rumput telur, pita telur, maupun telur akan dikumpulkan di dalam busa. Next. Yang kedua, cara mendapatkan telur secara buatan. Langkah ini akan dilakukan untuk mendapatkan telur secara buatan dengan melakukan perkawinan yang dibantu oleh hormon melalui langkah berikut. Yang pertama, hormon gonadotropin akan dimasukkan ke dalam wadah pemijahan yang berukuran kecil. Fungsi hormon ini adalah untuk merangsang pemijahan. Yang kedua, selanjutnya, hormon hipofisa ikan akan diberikan saat wadah pemijahan kecil atau HAPA sudah diletakkan pada tambak. Selanjutnya, menurut Haryati tahun 2000, cara mendapatkan telur ikan dari induknya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, induk ikan tidak akan dibunuh dan telur ikan diambil pada saat pemijahan dan telur sudah siap untuk dipijahkan. Cara ini mengeluarkan telur menggunakan teknik stripping, di mana teknik ini akan memijat bagian atas perut hingga lubang urogenital. Telur yang didapatkan akan diletakkan pada wadah untuk dihitung maupun diawetkan. Berikut ini adalah cara melakukan stripping. Next. Dalam melakukan stripping, kondisi ikan harus sudah dibius, agar ikan tidak akan berontak saat telurnya dikeluarkan. Sebelum dikeluarkan telurnya, ikan akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam air yang tidak ada obat bius, lalu dikeluarkan telurnya, agar obat bius tidak bercampur dengan telur ikan. Pemijatan dilakukan perlahan, telur akan langsung keluar jika masa pemijahannya sudah pas. Jadi tidak susah untuk mengeluarkan telur di dalam perut ikan. Ikan yang sudah dikeluarkan telurnya bisa dikembalikan kepada air yang sebelumnya, yang tidak ada obat bius, dan ikan akan bisa sadar kembali. Next. Yang kedua, telur ikan diambil dari ikan yang masih segar maupun yang telah diawetkan, tetapi ikan dalam keadaan mati. Pengambilan telur ikan dapat dilakukan dengan mengangkat seluruh gonad pada perut ikan. Langkah ini dengan melakukan pembedahan pada perut ikan, lalu mengambil telur ikan atau gonad menggunakan pinset maupun menggunakan tangan. Lalu yang kedua, telur ikan yang masih dalam keadaan utuh akan ditimbang dan dicatat. Lalu telur ikan diambil sebagian untuk dijadikan sampel. Sampel ini nanti akan dimasukkan ke dalam wadah plastik dan akan memasuki tahap berikutnya, yaitu diawetkan menggunakan larutan Gilson.
Berikut adalah contoh melakukan pembedahan perut ikan. Next. Kemudian ada cara menghitung telur. Ada 4 cara dalam menghitung telur. Pertama adalah menjumlah langsung telur ikan per butir. Kedua adalah volumetrik. Ketiga, gravimetrik. Dan keempat adalah gabungan gravimetrik, volumetrik, dan hitungan. Next. Yang pertama, menjumlah langsung telur ikan per butir. Fekunditas dihitung dengan cara menghitung jumlah telur secara langsung. Cara ini merupakan cara paling baik dan tepat hasilnya. Dewantara 2001. Perhitungan fekunditas telur dengan metode ini dilakukan dengan cara menghitung telur yang akan dipijah satu persatu. Cara ini memang cukup akurat, tetapi hanya dapat dilakukan untuk ikan-ikan air tawar yang telurnya relatif sedikit. Untuk ikan-ikan air tawar yang telurnya banyak, perhitungan fekunditas telur dengan metode jumlah ini sangat tidak efisien. Next. Kedua adalah volumetrik. Perhitungan fekunditas telur dengan metode volumetrik dilakukan dengan cara mengukur volume seluruh telur yang dipisahkan dengan teknik pemindahan air. Kemudian diambil sebagian kecil telur tersebut, diukur volumenya dan dihitung jumlah telurnya. Adapun rumus fekunditas menggunakan metode volumetrik, yaitu X besar banding X sama dengan V besar banding V kecil. Dengan keterangan X besar adalah jumlah telur yang akan dicari, dan X kecil adalah jumlah telur contoh, V besar adalah volume seluruh gonad, dan V kecil adalah volume gonad contoh. Next. Yang ketiga ada metode gravimetrik. Perhitungan fekunditas telur dengan metode gravimetrik dilakukan dengan cara mengukur berat seluruh telur yang dipijahkan dengan teknik pemindahan air. Selanjutnya telur diambil sebagian kecil, diukur beratnya dan jumlah telur. Metode gravimetrik atau metode berat dikerjakan seperti metode volumetrik, tetapi pengukuran volume diganti dengan pengukuran berat. Adapun rumusnya yaitu X besar banding X kecil sama dengan B besar banding B kecil. Yaitu X besarnya adalah jumlah total telur atau ova dalam gonad yang dicari, X kecil adalah jumlah telur dalam subcontoh, B besar adalah bobot seluruh telur, B kecil adalah bobot subcontoh. Next. Menurut Sukanto et al. 2016, penghitungan jumlah telur dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, contoh telur dikeluarkan dari plastik lalu dimasukkan ke dalam petri dish dan dicuci dengan air untuk menghilangkan larutan formalin. Setelah bersih dari larutan formalin, telur ditaruh di atas kertas saring dan dianginkan selama kira-kira 10 menit untuk menghilangkan airnya. Telur kemudian ditimbang dengan timbangan digital dengan ketelitian 0,001 gram. Untuk mengetahui fekunditas mutlak, telur dipotong dalam 3 bagian, yaitu bagian pangkal, tengah, dan ujung. Masing-masing ditimbang dan setiap bagian diambil 3% dan ditimbang, yaitu subcontoh. Pengambilan telur dengan benar dan hati-hati agar setiap butiran telur dapat terlihat dan tidak rusak atau pecah. Kemudian subcontoh telur lalu dimasukkan ke dalam gelas preparat. Kemudian diamati di bawah mikroskop binokuler dengan perbesaran lensa 10 x 4. Lensa okuler 10 kali
lensa objektif 4 kali. Karena data yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam komputer serta dikalibrasi satuan skala 100 menjadi 0,025 milimikron. Next. Keempat ada gabungan gravimetrik, volumetrik, dan hitungan. Caranya terlebih dahulu membedah ikan guna mendapatkan gonatnya. Setelah gonat didapatkan, gonat ditimbang menggunakan timbangan digital yang kemudian dinyatakan sebagai gonat utuh. Gonat utuh dipotong menjadi 3 bagian, yaitu anterior, tengah, dan posterior. Salah satu gonat diambil dari potongan tersebut, lalu ditimbang dan dinyatakan sebagai gonat contoh. Gonat contoh yang telah ditimbang dianjurkan ke dalam 10 mili Aquades. 1 mili dari cairan tersebut setelah dikocok dihitung jumlah telurnya. Irfan et al. 2013. Next. Adapun rumus fekunditas dari Effendi 1979 yaitu F sama dengan G kali V kali X dibagi Q. Dengan keterangan F adalah fekunditas atau jumlah telur, X adalah jumlah telur tiap cc, Y adalah berat gonat, Q adalah berat telur contoh, dan V adalah isi pengejaran. Nah, perhitungan telur yang paling efisien adalah menggunakan metode gabungan, karena metode ini menggabungkan ketiga metode, langsung, volumetrik, dan gravimetrik, sehingga akurasi lebih tinggi. Namun, perhitungan dengan metode gabungan lebih baik digunakan pada telur yang jumlahnya banyak. Untuk telur yang jumlahnya sedikit dan berukuran besar, sebaiknya menggunakan metode langsung. Next. Oke, selanjutnya adalah cara mengawetkan telur ikan. Pengawetan telur ikan. Pengawetan memerlukan zat kimia dengan persyaratan yang lebih khusus. Persyaratan yang lebih khusus yaitu mampu mencegah kerusakan baik yang ditimbulkan oleh bakteri maupun akibat enzim atau autolisis. Pengawetan telur ikan adalah suatu cara untuk mempertahankan kualitas telur. Hal ini sangat diperlukan dalam biologi perikanan, khususnya untuk pengamatan telur berdasarkan morfologi dan diameternya. Selain itu, penting juga untuk pengamatan fekunditas. Pengawetan dapat dilakukan terhadap ikannya secara utuh atau terhadap telurnya saja. Selanjutnya adalah telur ikan. Telur ikan merupakan suatu produk yang kaya akan protein. Sebagai produk yang kaya akan protein, telur ikan sangat mudah untuk membusuk karena adanya aktivitas oleh enzim-enzim yang ada di dalam telur itu. Pada awalnya, telur ikan hidup bebas dari mikroba. Akan tetapi, begitu ikan mati, maka autolisis akan berkembang, yang menunjang perkembangbiakan kehidupan berbagai mikroba yang berada di dalam saluran pencernaan. Apabila telur tetap berada di dalam perut, akibatnya telur ini cepat menurun mutunya dan tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Struktur umum telur pada berbagai jenis ikan, contohnya yaitu ikan sturgeon. Teman-teman bisa lihat ikan yang ada di bawah, yaitu salah satu jenis ikan purba. Nah, ikan sturgeon ini memiliki bentuk telur yang memanjang, yaitu telur yang sebelah kanan yang berwarna hitam, kemudian telur yang berwarna oranye, yaitu ikan salmon yang berbentuk bulat. Nah, telur dibungkus oleh membran tipis, semi-transparan, atau yang disebut dengan kantung telur, dan berisi cairan telur yang berupa koloid dari protein dengan butiran-butiran lemak dan inti sel. Pada beberapa jenis hewan, kantong telur terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama, membran padat di bagian luar. Yang kedua, lapisan di tengah. Dan yang ketiga, lapisan sebelah dalam yang agak lunak. Pada bagian antara kantong dan telur, terdapat pigmen yang membuat telur menjadi berwarna. Seperti contohnya ikan salmon sendiri yang memiliki warna oranye. Nah, selanjutnya adalah metode yang utama, yaitu penggaraman. Nah, metode ini bisa dikombinasi dengan pasteurisasi, pengepresan, atau pengeringan di udara terbuka. Nah, yang pertama adalah penggaraman kering dan penggaraman kering pasteurisasi. Bedanya apa? Yang pertama penggaraman kering dengan proporsi garam 3,5 sampai 12,5% dengan cara yang paling umum dilakukan,
Metode ini sesuai untuk telur dari semua spesies. Proses ini dapat dilakukan untuk pembuatan kaviar dari sturgeon. Kaviar itu apa? Kaviar adalah makanan yang terbuat dari telur ikan tertentu, umumnya adalah ikan sturgeon. Nah, telur yang digunakan adalah yang sudah disaring dengan kasa ataupun yang belum. Nah, selanjutnya adalah penggaraman kering pasteurisasi. Pada metode ini, telur sama digarami kering 3,5–12,5%, namun dipasteurisasi. Pasteurisasi adalah pemanasan dalam wadah yang tertutup rapat bebas dari udara. Pasteurisasi dilakukan untuk memenuhi mikroba yang ada pada telur, sehingga daya tahan telur menjadi lebih lama. Selanjutnya, penggaraman dengan telur garam jenuh dingin. Cara ini biasanya dilakukan untuk granulat telur. Ikan salmon granular adalah butiran telur sturgeon yang tidak disaring dan telur ikan berdaging putih. Selanjutnya adalah penggaraman larutan garam jenuh, panas, dan pengepresan. Pengolahan ini dilakukan untuk kaviar sturgeon fresh dan telur ikan salmon. Setelah penggaraman, telur dengan segera diletakkan di bawah tekanan dan dimakamkan menjadi massa yang padat, sehingga menyebabkan lemak dipres dan memberikan konsistensi yang kenyal. Nah, selanjutnya adalah penggaraman dengan larutan jenuh dan pengeringan. Prosedur ini digunakan untuk telur ikan yang tidak disaring dengan cara pengeringan di bawah kondisi alam dan pembungkusan oleh pengemas lapisan lilin untuk mencegah pertumbuhan kapang dan terjadinya oksidasi lemak. Selanjutnya adalah syarat garam. Yang pertama adalah jenis garam yang digunakan untuk pengawetan telur ikan. Sebaiknya menggunakan natrium klorida atau NaCl yang memiliki kualitas yang paling tinggi. Hal ini disebabkan karena jenis garam dan proses penggaraman sangat berpengaruh pada produk akhir. Selanjutnya adalah garam yang digunakan mempunyai butiran yang halus, kering, kristal, tidak melebihi dari 0,8 mm. dan kadar air 0,5%. Untuk kaviar yang dipres dan butiran telur salmon digunakan kristal dengan ukuran 1,5–5 mm. Selanjutnya yaitu pendinginan. Metode setelah penggaraman yaitu pendinginan. Yang pertama, telur yang sudah digarami termasuk makanan yang mudah busuk sehingga harus disimpan dalam suhu dingin, tidak lebih dari 0 derajat Celcius dalam ruang. Dan wadah yang khusus karena telur mudah menyerap bau dari produk lain. Nah, untuk telur ikan sturgeon yang berbentuk granular dan tidak dipasteurisasi atau dipanaskan harus disimpan dalam suhu -2 derajat sampai -4 derajat Celcius. Telur sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan akan menurun mutunya karena membran akan menjadi lunak dan pecah. Selanjutnya, kaviar yang dipasteurisasi dan dipres disimpan dalam suhu -10 derajat Celcius sampai -20 derajat Celcius. Telur ikan salmon granular disimpan pada suhu -2 derajat Celcius sampai -6 derajat Celcius. Sedangkan telur yang digarami dalam konsentrasi tinggi harus disimpan pada -6 derajat Celcius sampai -7 derajat Celcius. Nah, berikut daftar yang kami gunakan dalam mencari informasi yang telah kami paparkan. Sekian penjelasan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.